Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus menimba ilmu syar'i, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan, ya, diberikan pemahaman dan seterusnya. Talibat, kita pelajaran faraid, ya, faraid. Dan kita masih berada di ashabul furud, ya, ashabul furud. Dan saat ini kita akan membahas bagian yang didapatkan oleh al-abu, ayah. Perhatikan ya talibat. Al-ab salasu halat, lil ab salasu halat. Bagian ayah itu ada 3 keadaan. Yang pertama, as-sudus tambah al-baqi asabah, dia mendapatkan 1/6 dan juga sisa sebagai asabah. Jadi di sini dia mendapatkan 2 keadaan, sebagai ashab, sebagai ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu, dan juga sebagai ahli waris yang mendapatkan ukuran yang tidak tertentu, yang disebut dengan apa? Asabah. Yang keadaan kedua ya talibat, sudus faqat, 1/6 saja. Ya, di sini tadi 1/6 tambah sisa, sini 1/6. Yang ketiga adalah pecahan dari nomor 1 ini ada disebut dengan asabah bin nafsi, ya. Karena ayah ini, ya, dia tidak membutuhkan orang lain untuk menjadikan dia asabah. Dia adalah asabah bin nafsi, ya, mendapatkan bagian tertentu secara menyendiri tanpa bantuan ahli waris yang lain. Jadi ayah keadaannya cuma 3 ini, ingat itu ya talibat. Begitu juga yang lainnya yang ke atas itu, tolong perhatikan, dibaca berulang-ulang, dicatat, diperhatikan, ya. Jadi kalau kitab itu, ya, seandainya ya talibat buku muqarrar yang ditetapkan di Ulunuha ini semuanya, baik umum atau agama dan tahfiz, kalian fokus di situ saja, fokus kalian di situ, mulai dari kelas 10 sampai 12 atau 7 sampai 12 atau 10 yang mulai dari kelas 10 sampai 12, dia fokus itu, diulangnya. Baik pelajaran yang kelas 10 itu, kelas 11 lagi, kelas sekarang kalian kelas 12, fokus di seluruh kurikulum muqarrar, ya, yang diajarkan di Ulunuha, baik umum atau agama, kalian pasti sakti. Ustaz jamin, Ustaz jamin, karena kurikulumnya sudah sangat luar biasa ini, ya. Yang kata orang kurikulumnya yang sangat berat, kurikulum Ulunuha ini berat katanya, ya, sangat tinggi, setara universitas. Tetapi Ustaz tidak akan meletakkan satu kurikulum kecuali saya yakin anak-anak Ustaz mampu, ya. Kita jangan target itu nakku, cita-cita itu jangan asal sudah, enggak ada istilah asal sudah, ya. Yang ada lampauilah apa yang bisa Anda lakukan, atau kerjakan apa yang bisa Anda lakukan, ya. Kita harus melihat orang-orang yang telah sukses. Jadi patokan dalam menuntut ilmu itulah para ulama, ya. Bisa, yang penting ada kemauan, ya. Sebagaimana Ustaz sering sampaikan ya talibat, ongkang-ongkang di rumah, menghayal, sibuk internet atau fasilitas dunia, WhatsApp, ya, Facebook, Instagram dan seterusnya, itu ya hanyalah bagian menyia-nyiakan waktu. Kecuali kalau ada manfaat di situ, kita butuh cari informasi, ada manfaat baru dan lain sebagainya. Tapi menghabiskan waktu untuk itu, chatting-chattingan dan lain sebagainya, itu hanya akan merugikan diri sendiri. Toh Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, ni'matani maghbudun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang manusia tidak akan tertipu di situ manusia, ya, adalah nikmat waktu luang dan waktu sehat. Dan waktu ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan, dimintai pertanggungjawaban Allah, ya. Yang pertama, yarithul abu sudus,
wal baqi asabah bisyarat wahid. Ayah mendapatkan atau warisi dari harta itu 1/6 tambah sisa, ya. Syaratnya cuma satu, ingat, cuma satu syaratnya, itu huwa wujudu far'i waris muannas. Ini dia. Adanya keturunan, ya, yang mewarisi dari kalangan perempuan. Keturunan berarti anak perempuan, ya. Anak perempuan. Kita masuk ke contoh. Misaluhu mata rajulun an abin wa bin. Seorang ayah meninggal, tinggalkannya ayahnya lagi atau kakek si perempuan dan anak perempuan. Artinya seorang laki-laki meninggal dan ahli warisnya adalah ayahnya dan anak perempuannya. Paham, ya? Kita buat seperti ini. Sudah, kondisi seperti ini, ayah dapat berapa? Kan begitu. Oh, dilihat ada anak perempuan. Oh, ada. Sudah, berarti dia dapat 1/6. Ini dulu 1/6. Paham? 1/6. Kemudian anak perempuan dapat setengah. Kan masih ada sisa untuk ayah. Paham? Asabah sisa untuk ayahnya. Nah, itu. Atau 1/6 tambah sisa gitu. Berapa sisanya? Kasihlah dulu bagian anak perempuan. Sisanya itu barulah diberikan kepada kepada si ayah. Paham, ya? Kemudian yang kedua, ya talibat, yarithus sudus faqat, hanya mewarisi 1/6, ya, hanya mewarisi 1/6 saja. Syaratnya wujudu far'i waris mudzakkar, ya, adanya keturunan yang mewarisi dari laki-laki, berarti anak laki-lakinya, ya, ada anak laki-lakinya. Contoh, mata rajulun an abin wa bin. Mata rajulun an abin wa bin. Seorang laki-laki meninggal, ya, ahli warisnya adalah ayah dan anak perempuan, anak laki-laki, ya. Maka di sini ayah hanya dapat 1/6, ya, sisanya untuk anak laki-laki sebagai asabah binafs. Paham? Yang ketiga, yarithu asabatan binafsi. Dia mendapatkan, dia sebagai ahli waris asabah, ya. Syaratnya cuma satu. Ini syaratnya cuma satu. Ada wujudil far'il waris mutlaqan. Tidak ada keturunan secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya, matat imra'atun an zaujin wa abin. Seorang perempuan meninggal, ahli warisnya suaminya dan ayahnya. Maka untuk suami dapat setengah, ya, kembalikan ke atas, kan sudah itu. Jangan lupa ini, ya. Yang semalam ini, yang ini, kapan dia dapat setengah, kapan dia dapat 1/4. Dah. Sisanya, ya, untuk ayah. Setengah lagi berarti, ya, untuk ayahnya. Paham, ya? Nah, itulah keadaan ayah. Sudah? Keadaan kakek, ini kan jalur laki-laki semua, ya, masuk kita al-jad. Kakek ini nggak ada bedanya dengan ayah, cuma nanti dia ada di sini terhalang, yuhjab, terhalangi, ya. Kenapa? Kalau ada ayah tentu dia nggak dapat. Nah, gitu, ya. Ini kondisi 1 sampai 3 ini, ya, kita lihat apa nanti syaratnya. Lahu arba'u halat, kakek, ya, al-jaddu. Yang pertama, sudus tambah baki asabah, ya. Sudus tambah asabah, ya, 1/6 tambah sisa. Kemudian nanti 1/6 doang. Yang ketiga, asabah, dia mendapatkan bagian yang tak tertentu, asabah, ya. Kemudian dia terhalang, enggak mendapatkan apa-apa. Itu kakek. Sudah? Itu yang keempat, ya, kakek. Kita masuk. Wahid yarithul jaddu sudus. Kakek mewarisi 1/6 tambah asabah sisa dengan 2 syarat. Yang pertama, wujudu far'i waris muannas faqat, adanya anak keturunan perempuan. Itu saja, ya, anak perempuan. Yang kedua, tidak ada ayah. Baru dia dapat berapa? 1/6, ya, tambah sisa, ya. Misal, mata rajulun an jaddin wa bin, ya, seorang meninggal tinggalkannya kakek
Ayahnya sudah duluan meninggal, berarti tinggalkannya kakeknya yang masih hidup, kemudian anak perempuannya. Ya, di sini berikan untuk anak perempuan dapat setengah karena dia sendiri, ya, sendiri, tidak ada pula yang mau menjadikan dia asabah. Kemudian untuk kakek dia dapat 1/6, ya. Kenapa? Adanya keturunan perempuan. Kemudian kan 1/6 tambah setengah ini masih sisa, ini sisanya ini diberikan lagi kepada kakek. Paham ya? Kondisi yang kedua, yarithus sudus faqat bisyartain, hanya mewarisi 1/6. Syaratnya apa? Wujudu far'i waris, tapi di sini mudzakkar. Kalau perempuan enggak. Tapi di sini mudzakkar, laki-laki. Karena anak laki-laki lebih kuat daripada kakek dan ataupun ayah. Ya. Dialah menjadi asabah situ nanti. Ada wujudul ab, tidak ada ayah. Ini juga syarat. Kalau ada ayah dia enggak dapat apa-apa karena terhalang. Contoh, mata rajulun an jaddin wa banin, seorang laki-laki wafat meninggalkan apa? Kakek dan anak laki-laki. Anak laki-laki tentu asabah, ya, lebih tinggi kedudukannya daripada kakek di sini. Maka berapa bagiannya? Oh, yang ditinggalkan anak laki-laki, ya, maka si kakek mendapatkan hanya 1/6, ya, sisanya untuk anak laki-lakinya. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, ya talibat, yarithuhu atau yarithu asabah bin nafs bisyartaini. Dia menjadi asabah dengan 2 syarat. Yang pertama, adamu wujudil far'il waris mutlaqan, anak keturunan si mayat tidak ada, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian juga, ya, tidak ada ayah, maka dia menjadi asabah, kakek di sini. Contoh, matat imra'ah an zaujin wa jaddin, seorang perempuan wafat meninggalkan suami dan kakek, maka suami mendapat setengah karena enggak ada keturunan. Kakek menjadi asabah karena apa? Enggak ada keturunan juga dan tidak ada ayah. Karena ada nanti ayah si perempuan ini, ayah si mayat, kakek terhalang. Paham ya? Kemudian yuhjab, ini lihat nih, tidak mendapatkan apa-apa. Syaratnya ada 2. Yang pertama, adanya ayah. Yang kedua, adanya kakek yang lebih dekat darinya. Kakek yang lebih dekat darinya berarti dia sekarang kondisinya sebagai buyut ini, atau yang meninggal cicitnya, berarti cicitnya kan, cicit ayah kakek, ya kan. Setelah itu ya di atas kakeknya lagi, gitu. Ayah kakeknya, itulah ini kondisinya ini. Mata rajulun, contoh ya, mata rajulun an ab wajad, seorang laki-laki wafat tinggalkan ayah dan kakek, maka cuma 2 ahli waris, maka untuk ayah semua, kakek nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ayah lebih dekat ke mayat daripada kakek. Contoh yang ini nomor 2 untuk syarat yang kedua, misal ala tsani mata an bintin wa abi abin wa abu abil ab, seorang meninggal ini tadi, tinggalkannya bin, anak perempuan, tinggalkannya juga abul ab, berarti kakek nih, ya, abul ab, ya, abul ab berarti kakeknya. Sudah paham? Kemudian abul ab, abul ab berarti ayah kakeknya. Paham? Ayah kakeknya. Kita lihat, bin dapat setengah, dia sendiri nggak ada juga yang sederajat dengannya dari saudara laki-lakinya, dapat setengah. Kakek ini kan abul ab, namanya kakek. Abul ab, ayahnya ayah, ya kakek kan gitu ya, dapat 1/6 ditambah sisa. Nah, kakek yang di atas yang nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Kenapa? Karena ada kakek yang lebih dekat kepada yang meninggal. Ini kan lebih dekat, abul ab, kakek. Ini abul ab, berarti ayahnya si kakek, ya tentu lebih dekat kakek daripada ayah si kakek. Paham? Jadi ayah kakek dapat 1/6 tambah sisa, sedangkan ayahnya kakek nggak dapat apa-apa karena dia terhalang. Sama dengan ayah lebih dekat kepada mayat daripada kakeknya. Paham ya kondisi ini ya, talibat? Kemudian ya talibat, kita masuk kepada masalah ibu ya.
ibu. Ibu. Ya, ayah, kakek, selesai. Masuklah kita ke al-ibu. Al-um, kok al-ibu? Al-um. Al-um. Laha salasu halat. Ibu memiliki 3 keadaan. Paham? Yang pertama sulus sepertiga, yang kedua sulus seperenam, yang ketiga sulusul baqi. Sulusul al-baqi artinya adalah sepertiga dari sisa. Ini maksudnya sulusul baqi, sepertiga dari sisa. Berapa sisanya? Sepertiganya lah untuk ibu itu. Ya, paham dulu ya ketiga keadaan ini. Taib. Kita masuk kepada yang pertama dulu. Tarithu sulus bisalasati syurut. Ibu mewarisi harta sepertiga dengan 3 syarat. Sepertiga ya, bukan harus dibedakan antara sulus wa sulusul baqi. Ini sepertiga dari harta, sedangkan ini sepertiga dari sisa harta. Paham? Setelah dibagikan ada sisanya. Sisanya itu sepertiganya untuk ibu, begitu. Ini sebelum dibagi, sepertiganya memang untuk si ibu. Kapan? 3 syaratnya, nakku. Yang pertama, ada wujudil far'il waris mutlaqan. Tidak ada keturunan sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Syarat yang kedua, ada wujudi jam'in minal ikhwah. Tidak ada ya ahli warisnya dari saudaranya yang lebih dari 1, ya. Sekumpulan saudara. Kalau ada sekumpulan saudaranya, ya dia nggak dapat sulus nanti, ya. Misalnya, ya baik saudara seayah atau saudara kandung, ya. Yang ketiga, an la takunal mas'alah ihdal umariyatain. Masalahnya, permasalahan ini, ya, kasusnya, ya, bukan pada kasus diantara salah satu dari 2 permasalahan umariyatain. Ini nanti kita lihat apa maknanya di sini sebelahnya nih, ya. Ini permasalahan yang Umar bin Khattab berijtihad di situ. Ya Umar, karena jadi 2 masalah katakan umariyatain, ya. Apa itu nanti ini? Nah, untuk ibu ini harus paham betul-betul, ya. Ini agak pelik sedikit di sini, ya. Paham ya? Pertama, dia mendapat sepertiga. Pertama, nggak ada keturunan. Yang kedua, ahli waris nggak ada dari kalangan saudaranya yang lebih dari 1 orang, artinya 2 orang ke atas. Kalau ada saudaranya, ya, kalau ada saudara si mayat 2 orang atau lebih, maka ibu nggak mendapat sepertiga, ya. Kemudian permasalahannya buka juga dalam masalah salah satu dari 2 masalah umariyataini. Apa itu? Nanti sebelahnya ini ada nih. Ya, penting Pak, ini aja dulu. Kenapa begini, kenapa begitu, nanti ini begini, ini dulu. Sudah? Kita lihat. Matat, contoh untuk ini. Matat imra'ah an zaujin wa umin. Seorang wanita wafat, tinggalkannya suami dan ibu. Suami dapat berapa? Setengah. Karena suami berapa bagiannya? Cuma 2. Kalau nggak setengahnya 1/4. Dapat setengah. Kenapa setengah? Nggak ada keturunan. Kan gitu. Taib. Ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Terpenuhi nggak? Pertama, ada keturunan? Oh, nggak ada, cuma suami doang. Nggak ada saudara? Jangankan 2 atau lebih, 1 orang pun nggak ada. Oke. Yang ketiga, bukan masalah umariyatain. Ini masalahnya anakku, nggak apa-apa, lihat dulu ke sebelahnya, ini dia. Kalau ahli waris itu yang ditinggalkan suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu, 3 ini aja. Ini kan cuma suami, ibu, ayah kan nggak ada, ya kan? Ini dia masalah umariyatain. Ahli warisnya suami, ayah, ibu, istri, ayah, ibu. Paham? Oh, ini cuma suami, ibu. Berarti dapatlah si ibu ini sepertiga. Paham sampai sini, ya? Berikutnya, taris sudus. Ibu mewarisi 1/6 harta biwujudi ahadi syartain, dengan adanya salah satu dari 2 syarat ini.
ada salah satu dari dua syarat. Yang pertama, wujudul far'il waris, adanya anak keturunan. Itu yang pertama. Anak keturunan si mayat ada, maka ibu dapat seperenam. Yang kedua, wujudu jam'in minal ikhwah, atau misalnya salah satu ahli warisnya adalah sekumpulan saudaranya. Kan saudara kan bisa juga enggak satu orang, ya, entah saudara bisa saudara kandung, bisa saudara ayah, ya. Kita lihat misalu 'alal far'il waris, mata rajulun an ummin wa bint. Misal 'alal far'il waris, mata rajulun an ummin wa bint. Contoh untuk adanya keturunan ini, ya. Seorang meninggal, laki-laki meninggal, dia meninggalkan ibu dan anak perempuan. Berarti ada far'ul waris ada, ya. Ibu dapat seperenam. Kenapa? Terpenuhi syarat. Anak perempuan berapa? Ya setengah. Sisa kita nggak ada pembicaraan sisa. Yang penting bagian-bagian dulu diketahui, ya. Karena setengah tambah seperenam ya tentu ada sisanya nih. Masih 2/3 kalau saya nggak salah. Sepertiga lagi nanti. Yang penting pembagian dulu, ya. Pahamin ya. Anak perempuan dapat setengah karena dia sendiri. Yang kedua nggak ada saudara laki-lakinya yang menjadikan dia asabah. Kalau saudara laki-lakinya, ya 5/6 lagi untuk mereka berdua, ya. 1/3 dari 5/6 ini untuk perempuan, 2/3 dari 5/6 untuk anak laki. Karena lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk laki-laki, ya, bagian dia adalah seperti bagian dua orang anak perempuan. Paham ya? Ustaz ini entah apa nih, paham ya internet kami nggak ngerti juga ini Ustaz. Nanti sabar, yang penting kalian pelajari. Ada nggak paham, tanya Ustaz, WA boleh. Misal ala, selesai nih ya. Misal ala min jam'il ikhwah. Wujudu jam'un minal ikhwah. Salah ini. Ala jam'in minal ikhwah, terbalik ini man kemari ya, bukan seperti ini, salah. Misalu ala jam'in minal ikhwah, mata rajulun an wa akhwaini syaqiqaini. Seorang meninggal, wafat, ditinggalkannya ibunya dan dua orang saudara kandung. Sudah? Inilah formaturnya. Ibu, dua orang saudara kandung. Ibu dapat 1/6. Kenapa Pak Ustaz? Karena ada dua orang saudara kandungnya ada ini. Jam'un minal ikhwah. Mereka gimana? Asabah. Nanti, ini kan kita belum masuk ke bagian bagian saudara belum ya. Yang penting dia juga bagian dari asabah. Sisa. Sabar, yang menjadi patokan di sini dulu. Kita lihat terpenuhi syarat, enggak terpenuhi, maka dia dapat 1/6 itu dulu. Adapun ini nanti, ini kan belum kita bahas ini. Yang jelas ini dulu. Cuma penulis sudah mengatakan di asabah, berarti dia memang ada nanti menjadi asabah. Yang jelas ini dulu dipahami, 1/6. Nah gitu ya. Paham ya? Yang ketiga, inilah tolong dulu pay attention please. Bangkitlah kalian dulu semua, ya, segarkan ingatan. Yang ketiga ini, wa tarithu sulusul baki, ibu mewarisi 1/3 sisa harta, bukan 1/3 sebelum harta dibagi ya, tetapi setelah harta dibagi ada sisanya, 1/3-nya untuk ibu. Kapan? Idza kanatil mas'alatu ihdal umariyataini, apabila permasalahannya ya adalah salah satu dari dua masalah yang pernah Umar bin Khattab sebagai khalifah berijtihad di situ. Kenapa dia berijtihad? Nanti kita lihat. Wal mas'alatani bi umariyataini, kalau Ustaz tanya kalian dalam ujian, apa itu mas'alatani umariyatan? Permasalahan dua Umar. Itu ini dia. Apabila ada orang meninggal, ya, ahli warisnya zaujun abun umun, atau ahli warisnya zaujah abun umun. Berarti di sini yang meninggal siapa? Istri. Istri meninggal, tinggalkannya suami, ayah, ibu. Di sini kasus suami yang meninggal, tinggalkannya istri, ayah, ibu. Ada rupanya, Ustaz. Kalau nggak ada kan nggak ada masalah seperti ini, pasti ada. Sudah? Jadi jangan pula ya suami menikah dia dengan seorang yang kaya raya,
kemudian meninggal suami istrinya, wah bahagia dia. Kenapa bahagia? Harta istri saya untuk saya. Itu Anda gila harta. Lihat bagian Anda enggak seperti itu, ada ayahnya ada ibunya. Beda kan? Kalau kita enggak, dia senang, bahagia dia, ya. Kayak ya, enggak tahulah kita, ya. Ya rata-rata begitu. Nah, itu masuk Ustaz ini, itulah pentingnya kita mengetahui ilmu waris ini, ya. Atau kebalikannya, ya, seorang suami meninggal, ladangnya luas, punya ini segala macam, meninggal dia, sama istrinya pula semua, kan gitu ya. Oh enggak, ada ayahnya, ada ibunya, ada bagiannya. Paham ya? Taib. Ini kasusnya kalau ahli waris seperti ini ya. Ini yang disebut dengan masalah al-umariyataini. Paham ya? Taib, kita lihat wasumiyat bil umariyatain. Belum lompat. Kita masih di sini. Wa syartul mas'alatil umariyah. Syarat permasalahan umariyah antarithal ats-tsulus. Syaratnya ya, ibu itu mewarisi sepertiga. Ini lihat, bukan seperenam. Jadi di sini nanti kasusnya, ya. Mungkin kalian pusing kayak ini, ya kan? Aduh, pusing kayak ini, pusing. Mana sini kan gitu ya. Jangan terburu-buru beli obat sakit kepala. Sabar, mari kita ulangi. Ibu kan dia mendapat 3 bagian. Dapat sepertiga, dapat seperenam, dapat sepertiga dari sisa. Sudah? Paham? Kasus kita sekarang di sini sepertiga baki. Syaratnya apabila si ibu itu mendapatkan bagian sepertiga. Kalau udah dapat bagian sepertiga, kenapa lagi dia diberi sepertiga, Pak Ustadz? Kan gitu. Tenang, tarik napas, ya, sabar, ya. Karena kasusnya pelik. Kasusnya nanti, ya, menyelisih kaidah. Kemudian, tetapi kalau ibu mewarisi seperenam, ya, seperenam seperti kasus ini, maka masalah ini enggak berlaku. Masalah ini hanya berlaku sulusul baki kalau si ibu dalam perhitungannya dia mendapatkan sepertiga. Sudah? Dia mendapat sepertiga. Karena kemudian masalah umariyat ini hanya 2 dia. Ini, cuma 2 ini modelnya. Kalau ahli waris suami, ayah, ibu, istri, ayah, ibu, cuma 2 ini. Sudah? Dalam kondisi ini, ibu asalnya dia dapat sepertiga. Paham? Di sini ibu dapat sepertiga. Cuma kalau ibu diberikan sepertiga, ayah ini pendapat bagian dia lebih sedikit dari ibu, menyelisihi kaidah. Kenapa? Lidzakari mislu hazil unsayain. Untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Seharusnya milik ayah ini lebih besar dari milik ibu bagiannya. Dalam kasus ini enggak. Kalau diberikan sepertiga, angka yang didapatkan ibu dari harta lebih besar dari ayah, menyelisihi kaidah ilmu waris. Nanti kita lihat di contoh, ya. Sama dengan kasus ini juga. Nah, kemudian kita lanjut ya. Fala warasat as-sudusa laisat bi umariyah. Kalau seandainya ibu, ya, mewarisi pusaka itu seperenam, maka permasalahannya bukan permasalahan umariyah. Kalau sepertiga, langsung kita lihat permasalahan umariyah. Sudah, sepertiga ini ada kemungkinan umariyah di sini. Ada, pasti 50-50. Tapi setelah bagi-bagi nanti pusaka, ya kan, kita lihat bagian kemudian ahli waris enggak ada di sini. Pertama kita harus lihat, kalau ibu mendapatkan sepertiga, maka kita harus lihat ini masalah umariyah atau tidak. Caranya bagaimana? Lihat ke ahli waris siapa saja dia. Kalau ahli warisnya ini, maka masuklah dia masalah umariyah. Tapi kalau ahli warisnya enggak seperti ini, tetapi ibu mendapatkan sepertiga seperti kasus di sini, maka bukan masalah umariyah. Paham ya? Tolonglah kalian pahami ya. Tolong pahami. Jangan pusing, pahami.
Yang jelas masalah Umariyah ini hanya berlaku apabila ahli waris zaujun abun atau zaujah abun kemudian dalam perhitungannya ibu dapat sepertiga. Kalau ibu mendapat seperenam, enggak masuk. Udah? Atau ibu memang dapat sepertiga tapi ahli warisnya enggak ini, juga enggak masuk. Paham? Paham ya? Baik. Saya rasa sedemikian ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita berikutnya bismillah, karena waktunya sudah habis ya talibat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.